Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Warzukna. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemeriksaan Pajak dan Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas. Mata kuliah Seminar Perpajakan. Dosen pengampu Bapak Sapta Setiadharma, SEMAK. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang di mana PT Perseroan Terbatas yaitu PT Diana Tekstil merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan tekstil. Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan tersebut karena PT Diana Tekstil melaporkan SPT 1771 pada tahun 2018 yang menunjukkan kerugian. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah memang perusahaan mengalami kerugian seperti yang disampaikan dalam SPT, karena pelaporan kerugian mengakibatkan perusahaan tidak membayar pajak dan berhak untuk melakukan kompensasi kerugian pada tahun pajak yang akan datang. Sehingga berdasarkan SPT yang menunjukkan rugi tersebut, maka perusahaan melakukan pemeriksaan yang akan membuktikan kebenaran SPT untuk tahun berikutnya. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, di mana yaitu nama perusahaan tersebut yaitu PT Diana Tekstil berdiri tahun pada 2008. NPWP-nya yaitu 03.456.789.1.145.222. Alamat yaitu bertempat pada Jalan Mahoni nomor 34 Surakarta. Nomor telepon yaitu 0271789032. Bidang usaha PT tersebut yaitu perdagangan tekstil. Pemimpin direktur dari PT ini yaitu Bapak Suhen Wali, pemimpin komisaris yaitu Bapak Hamdan Gunawan. Jumlah pemegang saham yaitu terdiri dari 4 orang. Sifat perseroan terbatas yaitu PT-nya tertutup. Jumlah pegawai yaitu lebih dari 300. Jumlah cabang perusahaan ini ada 2 yaitu di Jakarta dan di Bandung. Pemegang saham Hamdan Gunawan yaitu 30%, Johan Arifin 15%, terus PT ini yaitu 40% dan PT Karuni 15%. Di sini saya akan membahas mengenai koreksi fiskal pada PT Diana Tekstil. Penjualan bruto pada PT Diana Tekstil sebesar 83.329.727.500. Lalu HPP-nya itu ada persediaan barang awal, pembelian, diskon pembelian, pembelian bersih, biaya angkut pembelian, persediaan barang dijual, lalu ada persediaan akhir barang dagang. Nah, di situ dijumlahkan dapatlah HPP-nya sebesar 52.818.348.000. Di laporan laba rugi fiskalnya itu tertera 88.555.000.000. Koreksi fiskalnya ada di positif 3.250.000.000. Laba kotornya 32.487.379.500. Lalu di sini ada biaya operasionalnya yang terdiri dari biaya gaji dan komisi penjualan, lalu ada biaya iklan, biaya telepon dan internet, biaya pengiriman, biaya perjalanan, dan biaya kendaraan. Dalam biaya operasional ada beberapa yang dimasukkan ke dalam koreksi fiskal, yaitu biaya gaji dan komisi penjualan, biaya telepon dan internet, dan biaya kendaraan. Lalu semua biaya yang ada di biaya operasional dikopi ditaruh di laporan laba rugi fiskal. Di sini ada beberapa pajak PPh yang harus dibayarkan PT Diana Tekstil untuk tahun 2018. Pertama, PPh 21 itu biaya gaji Anton Ardiansyah, pegawai tetap. DPP-nya 68.500.000, tarifnya 10%. Pajak terutangnya 6.850.000. PPh 22-nya tidak ada. PPh 23-nya itu ada jasa Ripin Cahyo sebesar DPP-nya 750 juta dengan tarif 2%, didapatkan 15 juta pajak terutangnya.
PPh 24-nya ada penghasilan luar negeri sebesar 13 miliar. Dapat pajak terutangnya 1.800 juta. Lalu PPh 26-nya jasa Mr. Alex sebesar 350 juta dengan tarif 10%. Didapatkan pajak terutangnya 35 juta. PPh 4 ayat 2 kapital gain penjualan sahamnya 500 juta, tarif 0,1%, didapatkan pajak terutangnya 50 juta. Lalu yang terakhir ada PPN yang tidak dikreditkan itu sebesar 150 juta, tarifnya 10%, didapatkan pajak terutangnya 15 juta. Jadi total pajak yang harus dibayar PT Diana Tekstil tahun 2018 sebesar 1.871.900.000. PPh badan pada PT Diana Tekstil di sini adalah laba rugi komersialnya minus 222.341.000. Lalu total koreksi fiskal positifnya 103.385 juta. Total koreksi fiskal negatif 210 juta. Laba fiskal akhirnya 89.837 juta. PPh badan terutangnya dengan tarif 25%, perhitungannya yaitu 25% dikali 89.837 juta, lalu didapatkan totalnya 22.469.265.968 rupiah. Di sini kita akan membahas angsuran PPh badan pada PT Diana Tekstil. PPh badan terutang tahun 2018 sebesar 849 juta 339.000, kredit pajak PPh 23-nya 150 juta, kredit pajak PPh 24-nya 170 juta, total kredit pajaknya 150 juta ditambah 170 juta yaitu sebesar 185 juta. Rumus PPh 25-nya PPh terutang tahun sebelumnya dikurangi kredit pajak dibagi 12. Penyelesaiannya 849 juta dikurang 185 juta dibagi 12, yaitu totalnya didapatkan 55 juta 361.642 rupiah. Besarnya tarif PPh 25 yang harus dibayar oleh PT Diana Tekstil setiap bulannya pada tahun 2019 sebesar 55.361.642.000 rupiah. Adapun sanksi yang harus dibayar pada PT Diana Tekstil. Sanksi yang harus dibayar untuk pajak tahun 2018 yaitu 22.459 juta dikurang 10.780 juta. Didapatkan hasil 33.239.713.633 rupiah. Jika perusahaan sudah membayar sebagian atau angsuran PPh pasal 25 atau kredit pajak, itu mengurangi pokok pajak, bukan termasuk sanksi. Sanksi PPh 25 ini dihitung dari jumlah pajak yang belum atau tidak dibayar.